Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jackson Franz Kase dengan NIM 859314753. Di sini saya akan membawakan materi tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan tema perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa dengan berfokus pada Reformasi 1998. Reformasi 1998 merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia yang membawa perubahan besar dalam struktur politik dan sosial negara. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam struktur politik dan sosial Indonesia yang membuka jalan bagi pembangunan demokrasi dan pengangkatan hak asasi manusia. Namun, tantangan pasca reformasi masih perlu diatasi untuk mencapai kemajuan yang lebih besar. Yang pertama, peristiwa penting yang terjadi dalam reformasi 1998 adalah Reformasi 1998 adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya reformasi. Yang kedua, peristiwa ini dipicu oleh krisis ekonomi, politik, dan sosial yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Yang ketiga, mahasiswa dan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam perjuangan reformasi yang akhirnya berhasil melanjutkan pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Yang pertama, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan tercermin dalam peristiwa reformasi 1998. Yang kedua, perjuangan reformasi adalah contoh dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam proses perubahan politik dan pemerintahan. Yang ketiga, refleksi pribadi. Peristiwa reformasi 1998 mengajarkan kita tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dalam pemerintahan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila seperti kerakyatan dan kedaulatan rakyat harus terus diperjuangkan dalam implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam melanjutkan perjuangan reformasi dan membangun Indonesia yang lebih baik, demokrasi, adil, dan sejahtera. Yang keempat, pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila harus terus diperjuangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, generasi muda memiliki peran penting dalam melanjutkan perjuangan reformasi dan membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan memahami sejarah Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kita dapat menjadi generasi yang lebih baik dan berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih demokrasi, adil, dan sejahtera. Sekian dari saya, mungkin ada kesalahan dalam penyebutan kata dan kalimat, saya mohon maaf. Salam.